Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Mari tenangkan hati kita, datang pada Tuhan, nyatakan iman percayamu. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Tenang bersama-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati,
menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami tenang bersamamu, Tuhan, karena Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami. Dalam segala laku hidup kami, Engkau tidak meninggalkan kami. Bahkan Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan Kejadian pasal 30 ayat 25 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu." Tetapi Laban berkata kepadanya, "Sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau." Lagi katanya, "Tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya." Sahut Yakub kepadanya, "Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri?" Kata Laban, "Apakah yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab Yakub, "Tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi menggembalakan kambing dombamu dan menjaganya asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berpintik-pintik dan berbelang-belang, segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berpintik-pintik, itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari. Apabila engkau datang memeriksa upahku, segala yang tidak berpintik-pintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku." Kemudian kata Laban, "Baik, jadilah seperti perkataanmu itu." Lalu diasingkannyalah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang, dan segala kambing yang berpintik-pintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam di antara domba-domba. Diserahkannyalah semuanya ini kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub. Maka menetaplah Yakub mengembalakan kambing domba yang tinggal itu. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan itu yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berpintik-pintik, dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu di hadapannya. Kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia
memperoleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri, dan tidak di tempatnya pada kambing domba ladang. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dandan itu ke dalam palungan di depan mata kambing-kambing itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dandan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan, dan laki-laki, unta, dan keledai. Bapak Ibu, dalam kisah ini kita melihat bahwa Laban adalah orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Ia bukan hanya berhitung soal untung rugi, tetapi juga memanipulasi. Selama itu, ia telah memanipulasi dan melakukan pemerasan terhadap Yakub. Lagi pula Laban berupaya menahan Yakub berada di bawah kekuasaannya selama mungkin. Sebab Laban menyadari bahwa sejak kehadiran Yakub di rumahnya, kekayaannya bertambah-tambah, berlipat ganda. Tetapi apa imbalan atau upah yang diterima Yakub selama ini? Yakub sama sekali tidak memiliki kekayaan. Harta satu-satunya adalah kedua istri dan anak-anaknya. Memang ironis saat kita melihat kehidupan Yakub. Puluhan tahun bekerja pada Laban, tapi tidak punya apa-apa. Oleh sebab itulah Yakub berniat untuk pulang ke rumah orang tuanya. Laban tetap berusaha mencegahnya. Tetapi Tuhan tidak membiarkan itu. Tuhan memberkati Yakub dengan caranya yang ajaib. Tuhan selalu memelihara umatnya. Saat Laban berusaha mencoba menahan Yakub dengan berbagai cara, kesempatan itu dipakai Tuhan untuk memberkati Yakub mengumpulkan harta kekayaannya sebagai modal sebelum ia pulang ke tanah kelahirannya. Tuhan memberi hikmat kepada Yakub untuk membuat strategi kawin silang kambing domba untuk menghasilkan keturunan yang berbintik-bintik dan berbelang-belang yang disepakati dengan Laban untuk menjadi upah bagi pekerjaan penggembalaan Yakub. Hal ini nampak dalam Kejadian pasal 31 ayat 10 sampai 13. Sesungguhnya Tuhanlah yang membuat kambing-kambing domba-domba yang lahir itu kemudian banyak yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Bapak Ibu, keberhasilan orang percaya bukan terletak hanya kepada rajinnya dia, bekerja keras, dan pandainya dia, tetapi Allah lah yang membuat kita menjadi berhasil. Allah lah sumber berkat kita. Kadang hidup kita juga seperti Yakub, dimanipulasi, dimanfaatkan orang. Namun kita tidak perlu kecewa, belajar bersyukur. Kenapa? Kita melihat kisah Yakub, bahwa Allah peduli atas segala kesusahan umatnya. Ia mampu mengubah air mata menjadi mata air kegirangan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kami kembali bangun dalam keadaan sehat. Ini rahmat-Mu Tuhan, ini anugerah-Mu. Pimpinlah kami sepanjang hari ini meraih berkat-berkat-Mu oleh hikmat, oleh pimpinan yang daripada-Mu. Seperti Engkau memberi hikmat, kreativitas kepada Yakub, Engkau juga mencurahkan berkat hikmat bagi umat-Mu, sehingga apa yang kami kerjakan menjadi berhasil, bahkan berlipat ganda, bermultiplikasi, karena hikmat yang Kau berikan, karena berkat yang Kau curahkan. Bimbing kami dalam iman percaya, dalam kesetiaan, dalam ketekunan,
walau tidak luput dari pergumulan, untuk kami setia kepada Tuhan. Karena pada waktunya orang percaya, diberkati berlimpah-limpah, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Hari ini berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Yang membuka tokonya Tuhan berkati. Yang membuka showroomnya Tuhan berkati. Yang membuka usaha jasanya Tuhan berkati. Yang bekerja Tuhan berkati. Di kantor-kantor pemerintah, di kantor-kantor swasta Tuhan berkati. Di perusahaan-perusahaan Tuhan berkati. Hari ini juga berdoa untuk gerejamu Sema Church yang rindu memiliki sebuah unit apartemen dengan 3 kamar untuk tempat tinggal hamba-Mu, juga hamba-hamba Tuhan yang akan melayani. Tuhan, Engkau menolong. Hari ini Tuhan, Engkau nyatakan, Tuhan memberkati, sehingga pastor ini dapat dibeli, dan Tuhan menyediakan berkat-Nya. Kami percaya, visi ini datang dari Tuhan. Tuhan akan mencukupkan dengan cara-Mu yang ajaib. Supaya pekerjaan Tuhan lebih diluaskan, supaya pekerjaan Tuhan lebih dilancarkan. Demikian doa kami menyertai sepanjang hari ini. Usaha pekerjaan dari umat Tuhan berkelimpahan di dalam Tuhan. Hari ini juga dilaksanakan renovasi untuk gedung gereja, untuk tempat ibadah diluaskan. Tuhan, kami bersyukur untuk keluarga Andi yang menabur, Tuhan berkati. Sehingga apa yang ditabur dituai berlipat kali ganda. Dan gereja Tuhan menjadi lebih luas supaya banyak jemaat bisa hadir, banyak jemaat dilayani, sehingga banyak jemaat bertumbuh dan jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Kami berdoa untuk pengerjaan renovasi ini, para tukang jaga lindungi, sertai, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan kerja. Tuhan menyertai semuanya sampai selesai dan dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan lebih diluaskan lagi. Demikian Tuhan, kami menyerahkan hari ini dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.